Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya, terutama terkait dengan posisi pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa saham yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak William Wibowo selaku Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja. Pak William, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan perdana pasca libur panjang Lebaran. Kita ke ISG terlebih dahulu dari posisi teknikal. Pak William, bagaimana Anda melihat posisi pelemahan dalam yang terjadi hari ini? Apakah tren bullish indeks harga saham gabungan yang coba dibangun beberapa waktu lalu dengan kembali mengalami penguatan hari ini terpatahkan kembali? Oke, ya untuk tren bullish saya pikir masih belum benar-benar terpatahkan ya. Jadi ini masih bisa dianggap koreksi yang dalam kalau kita berkaca ke chart di time frame weekly maupun monthly. Namun memang penurunan yang sangat dalam tadi pagi ya itu juga jadi pertimbangan apakah ini hanyalah koreksi semata atau sudah mulai ada signal untuk kembalikan arah ke bawah ya untuk jangka menengahnya setidaknya. Support dan resisten mungkin Pak William untuk jangka pendek dan menengah Pak dengan posisi pelemahan yang masih terus berlanjut meskipun pelemahan yang terjadi sudah lebih ke arah terbatas di sesi kedua hari ini. Ya, baik. Untuk support saya pikir ada di sekitar 7.040 maupun 7.020 ya untuk jangka pendeknya. Untuk jangka menengah saya pikir supportnya di angka psikologis 7.000 dan juga di sekitar 6.970. Untuk resisten saat ini terdekat masih di sekitar 7.250 dan juga 7.300 ya. Baik, dari sisi sentimen tadi pun juga sudah kita sampaikan di mana data ekonomi Amerika Serikat masih valid. Kemudian juga konflik dari Israel-Iran ini juga akan mempertahankan posisi inflasi tetap berada di level tinggi untuk beberapa waktu ke depan. Kekhawatiran tersebut terjadi. Seperti apa dampaknya terhadap pasar domestik, Pak William? Ya, untuk bursa saham kita saya pikir memang saat ini nih disebabkan oleh faktor eksternal ya, khususnya dari nilai tukar dolar dan juga konflik Israel dan juga Iran yang mulai memanas kembali. Namun kita juga perlu ingat kalau kondisi ekonomi Indonesia ini dibandingkan negara-negara yang similar di ASEAN masih cukup baik ya, jadi masih cukup baik sebetulnya meskipun dampak eksternalnya cukup besar. Baik, sektor yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan sehingga koreksi dalam terjadi pada sektor yang cukup sensitif ini dengan pergerakan suku bunga. Keuangan hari ini menjadi pemberat terutama saham-saham big cap. Koreksi dalam terjadi level all-time high yang pernah tercipta sebelumnya semakin jauh ditinggalkan. Properti, teknologi hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Saya mau ke perbankan big cap terlebih dahulu ini, Pak William. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami pada sore hari ini. Ini menanyakan dengan posisi pelemahan dalam untuk saham-saham perbankan big cap, apakah momentumnya sudah masuk atau belum? Saya mau ke BBCA terlebih dahulu, Pak. Ada dua orang penanya yang sudah masuk. Yang pertama, yang sudah masuk adalah, saya akan coba cek, namanya adalah ada Rasya. Tidak menyebutkan lokasinya di mana untuk Rasya. Ingin bertanya, kalau mau beli BBCA masuk di level berapa di tengah pelemahan dalam yang terjadi? Selanjutnya BBCA juga ditanyakan, Bapak Susilo yang ada di Blitar, apakah posisi BBCA saat ini rekomendasi untuk buy on weakness atau bisa tunggu lebih murah lagi? Dan selanjutnya masih dari perbankan, saya akan coba cek Bapak Victor dari Malang untuk saham Big Bang yang disarankan beli mana, terutama di tengah tekanan dalam yang terjadi. Analisis Anda untuk BBCA. Baik, untuk BBCA saya pikir sekarang ini sudah mulai memasuki area buy on weakness yang mulai menarik ya. Namun juga masih ada peluang setidaknya harga masih akan
berpotensi untuk terkoreksi lagi ke sekitar kira-kira di 9.200 ya, jadi antara 9.150 sampai 9.300 ini juga level yang menarik kalau seandainya harga masih melanjutkan penurunannya. Namun di level harga sekarang di sekitar 9.400 ini juga cukup menarik untuk koreksi untuk BBCA ya. Baik. Resistance-nya kurang lebih ada di terdekat di 9.800 dan 10.000 ya. Oke. 9475, 9.400-an sudah direkomendasikan untuk cicil beli dan masih ada potensi pelemahan 9.300, 9.200 hingga ke 9.150. Saya coba beralih ke perbankan big cap selanjutnya Pak, untuk BMRI. Kebetulan juga ada penanya yang masuk ini, saya akan coba cek terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Bapak Bambang Febriamito menanyakan untuk BMRI 6759. Apakah bisa ke 7250 ini? Penutupan sesi kedua untuk BMRI hari ini ditutup di 6625. Nyangkutnya cukup tinggi, Pak. Analisis averaging down direkomendasikan atau tidak untuk BMRI? Saya pikir untuk averaging down masih bisa ya, setidaknya ke area 6.500 masih bisa, 6.400. Untuk peluang reboundnya saya pikir cukup terbatas ya, mengingat penurunan yang sangat tajam. Kalau sampai 7.250-an kok kelihatannya agak sulit, tapi untuk ke sekitar 7.000 sampai 7.150 masih possible. Oke, Bapak Victor dari Malang, dari keempat saham perbankan big cap, mana yang paling direkomendasikan kalau kita melihat posisi teknikalnya di penutupan sesi kedua hari ini? Baik, untuk saham big banks ya, saya pikir BBCA, kemudian juga untuk BMRI, dua saham big cap ini masih menarik ya dari sisi teknikalnya, mengingat juga reboundnya juga masih relatif baik, dan dengan penurunan harganya yang juga cukup terbatas saya pikir dibandingkan saya kira big banks yang lain. Baik, dari analisis dan review dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, kita coba beralih ke sektor energi, Pak William. Hari ini menjadi penopang. Kabar buruk bagi sektor lain, justru kabar baik untuk beberapa sektor lainnya yang cukup diuntungkan dalam hal ini. Energi, harga komoditas mengalami penguatan yang cukup signifikan. Harga emas juga menembus ke level all time high kembali di tengah konflik dari Iran dan Israel. Para investor beralih ke safe haven seperti biasa di tengah kondisi yang dinilai kurang aman begitu. Bagaimana Anda melihat pergerakan sektor energi di sepanjang perdagangan hari ini, terutama emiten minyak mentah, kemudian juga emas dan juga emiten batu bara? Baik, kalau untuk komoditas emas, saya pikir memang investor lebih akan defensif ya, mencari safe haven yang lebih secure dibandingkan instrumen investasi yang lebih volatile. Kemudian untuk kenaikan komoditas minyak mentah dunia, saya kira karena adanya tensi yang semakin panas di situasi geopolitik dunia ya, khususnya Israel-Iran, tentu saja harga minyak mentah dunia juga akan ikut naik biasanya. Kemudian untuk batu bara di Indonesia, saya pikir terdampak oleh naiknya demand batu bara dari India maupun juga China ya, sehingga harga batu bara kembali naik. Baik, beberapa emiten juga terkerek harganya. Ini terkait dengan rencana pembagian dividen, salah satunya ITMG, Pak William. Bagaimana analisis Anda? Ada pertanyaan dari Bapak Shoba dari Bali, ITMG setelah dividen boleh di hold tidak? Tadi pun juga masuk ke dalam listed company update kita untuk hari ini. Analisis Anda untuk ITMG? Ya, untuk ITMG saya pikir masih menarik untuk di hold. Setidaknya harga ITMG akan menguji resistance-nya di 28.775 ya, dengan supportnya di 25.975. Saya kira ini uptrend-nya masih terjaga dan juga ada penopang sentimennya dari sisi kenaikan harga batu bara juga. Baik, meskipun ada momentum ex dividen nantinya Pak, biasanya beberapa saham justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Singkat saja Pak William. Ya, saya pikir masih secara teknikal masih baik ya, meskipun juga mungkin kita lebih konservatif untuk strateginya.
Baik, analisis untuk beberapa saham energi yang hari ini menguat cukup tinggi di tengah kenaikan harga komoditas, kemudian juga terkait beberapa rencana dari emiten yang akan membagikan dividen dan juga akan melakukan buyback juga ini dari beberapa saham dari pertambangan batubara.